wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif pastinya tahun 2021. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan kita senantiasa nantikan sahabatnya di yaumul akhir nanti. Untuk memulai acara pada siang hari ini, mari kita bersama-sama membuka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami tentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu guru dan karyawan sampai di Polri yang saya hormati, saya tanyakan pada kegiatan sesi yang kedua, yaitu teman-teman CGP kita dalam menyampaikan diseminasi atau pemaparan penyampaian tentang budaya positif, ya, budaya positif yang ada kaitannya dengan IKM kemarin, kemudian PMM, ya, yang di PMM itu. Jadi nanti akan dibahas masalah restitusi, kemudian masalah keyakinan kelas, kemudian hukuman, bagaimana sebaiknya, kemudian ada posisi kontrol itu juga akan dibahas untuk diseminasi pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, matur nuwun ini sudah menemani para guru penggerak dan pengajar praktek dari tadi jam 10 sampai insya Allah sebentar lagi kita setelah ini juga selesai. Monggo untuk diseminasi ini ya kita diskusikan bersama-sama dengan guru penggerak nanti, dan hasilnya monggo nanti kita terapkan di dalam pembelajaran kita ketika kita tatap muka dengan anak-anak, ya, kita terapkan tentang budaya positif yang arahnya adalah anak-anak kita akan menjadi pelajar-pelajar Pancasila, ya, benar-benar Pancasila. Itu Bapak Ibu, monggo kegiatan diseminasi bertiga nanti menyampaikan, karena ini diminta untuk disyuting, ya, kemudian nanti bisa dilaporkan, ya, monggo semuanya bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian non sewu, ini saya tepat jam 1 ada undangan, jadi saya di ruang kantor kepala sekolah untuk Zoom dengan bagian sarpras. Insya Allah kita dapat bantuan lagi untuk tahun 2023 ini. Jadi SMP yang diundang itu SMP Nusa Ungu 2, SMP Nusa Ungu 3, SMP Binangun 1, dan SMP 2 Troya. 4 sekolah yang dapat alhamdulillah. Ini saya jam 1 langsung berhadapan dengan Pak Sungep tapi lewat Zoom meeting. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan pada siang hari ini. Monggo ikuti diskusi dengan bergembira, ya, dengan riang gembira, tidak usah tegang-tegangan, tidak usah molot-molotan, ya. Santai, mendapatkan hasil yang baik untuk kesepakatan kita. Saya akhiri, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah materi yang akan dibawakan oleh Bapak Hamdan Rustani, SSI. Waktu dan tempat saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan kepada kami. Terucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti desiminasi kami. Di sini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif, yaitu legitimasi, hukuman, dan pencegahan serta institusi. Di awal sesi ini kita akan melakukan sebuah kegiatan, yaitu perubahan paradigma, yaitu cobalah buka kepala tangan. Saya mohon kita berpasangan dengan sebelahnya, yaitu kita butuhkan dua pasangan. Ya, mungkin kita butuh dua, mungkin Mbak Ika dengan siapa monggo supaya di depan menjadi sirkulasi. Mbak Yuyun, mungkin Mbak Yuyun sama Mbak Ika. Untuk jadi salah satu menggenggam tangan seolah sedang menggenggam sebuah atau sesuatu yang Bapak Ibu miliki yang sangat berharga, tapi satu lagi memaksa untuk membuka. Apa yang akan dilakukan oleh si penggenggam atau yang pengen membuka memaksa supaya tangan pasangannya itu dibuka, supaya kasih tahu apa yang ada di dalamnya. Jadi intinya salah satu menggenggam seolah menggenggam sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, tapi yang satu lagi memaksa untuk membuka, pengen tahu isinya apa, baik dengan bujukan, kayuan, uang atau yang lain. Nanti gantian, silakan lakukan 30 detik. Salah satu menggenggam, Mbak Yuyun menggenggam tangan, Mbak Ika memaksa membuka. Satu saja. Silakan dipaksa, iya, dipaksa monggo. Membujuk supaya membuka genggaman tangannya. Dipaksa juga boleh. Terus apa jenengan supaya gantian Mbak Ika seolah menggenggam sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki beliau dan dipaksa beliau untuk mengetahuinya atau kepo gitu Mas. Tadi ada dua rekan, yang satu menggenggam, yang satu memaksa untuk membuka. Apa yang terjadi ketika salah satu memaksa membuka? Salah satu mungkin Pak Yuyun mau menjawab dulu ketika Bu Yuyun sedang menggenggam tangan tapi dipaksa dibuka oleh Bu Ika. Alasan dengan tidak mau membuka apa? Monggo disampaikan. Alasannya ya tidak mau membuka karena privasi. Kemudian Mbak Ika, kebalikannya ketika jenengan sedang menggenggam tangan dipaksa oleh Bu Yuyun membuka dan tetap tidak mau. Jadi di sini dapat dilihat siapakah sebenarnya yang mengendalikan Bapak Ibu. Jadi kita tadi sudah dikatakan oleh, terima kasih kepada Bu Ika sama Bu Yuyun telah mewakili teman-teman untuk mencoba tentang paradigma genggaman tangan.
Tadi disampaikan bahwa Bu Yuyun sama Bu Ika tidak mau membuka kepala tangannya sebab beliaulah yang menggenggam kendalinya masing-masing. Maka kita akan lanjutkan dengan hikmah dari pilihan, yaitu tentang menuliskan miskonsepsi yang telah mungkin selama ini kita lakukan, yaitu pertama ilusi. Guru itu mengontrol siswa, kita mengendalikan siswa. Padahal itu sebetulnya tidak. Tadi yang sudah disampaikan atau dikatakan oleh Bu Yuyun dan Bu Ika tetap menggenggam. Tapi kadang siswa mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi pada di dalam hatinya tetap tidak mau. Berarti memaksa untuk dikendalikan. Itulah ilusi yang terjadi pada guru dan siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat kamu merasa bersalah dapat menguatkan kepribadian. Misalkan kita menyalahkan anak melakukan sesuatu, kadang anak malah merasa bersalah jadi down sikapnya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kita sering mengalami memaksa anak untuk menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Anak-anak hanya ya udahlah kalau dipaksa kayak gitu. Padahal di hatinya membangkang. Di sini kita lihat perubahan paradigma, stimulus, respon dan pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang lain supaya berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku grup tidak sebagai sebuah kesalahan. Kadang kita melihat anak bersikap yang tidak baik, menganggap anak itu adalah salah. Tapi menurut pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin kita sering bahas anak itu tidak manut atau nakal. Mungkin ada bilang, ya mungkin dia butuh kasih sayang. Jadi semua yang dilakukan anak, entah itu dalam sebuah kesalahan, itu adalah ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Misalnya tadi Bu Ika memaksa untuk tangannya Bu Yuyun membuka, seolah Bu Ika bisa mengendalikan Bu Yuyun. Tapi kenyataannya Bu Yuyun tetap teguh bahwa yang dia pegang tidak boleh dibuka. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Mungkin kita juga sering mengalaminya ketika kita sudah di kelas melihat anaknya tidak mengikuti apa yang kita paksa, dan kita ketika tidak mau dikendalikan, akhirnya kita memaksa anak itu untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, Anda tidak bisa menentukan lain. Tadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan, yaitu misalkan tadi kita bujuk tidak mau, akhirnya kita memaksa. Maka di sini kita melakukan sebuah kolaborasi konsensus. Ada penciptaan pilihan-pilihan. Jadi kita menawarkan kepada anak mau apa dan apa tujuan yang dari depan, tujuan yang kamu lakukan. Kalau stimulus respon, menang dan kalah. Seolah-olah misalnya kita bisa berhasil membujuk anak melakukan sesuatu yang kita inginkan, kita yang menang, tapi siswa kalah. Tapi dalam teori pilihan, semuanya menang dan menang. Tidak ada yang merasa dipaksa atau tidak merasa disalahkan, tapi muncul di dalam hati si anak sehingga dia melakukan apa yang lebih positif di dalam hatinya sehingga akan bertahan lebih lama. Di sini kita lihat ada skema disiplin positif oleh Dr. William Glasser. Ada 4, yaitu 1, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa dapat mengendalikan diri Anda sendiri. Inilah yang dapat membuat makna disiplin sesungguhnya. Biarkan anak, kita mencoba anak supaya memunculkan sifat disiplinnya itu dari dalam hatinya si anak. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ada 3 motivasi yang membuat anak melakukan sesuatu. Yang pertama, menghindari hukuman. Contohnya, misalnya kita lihat anak bajunya di keluarga, takut hukuman cuma ditekuk. Kalau tidak lewat dengan bapak ibunya, bukan lagi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan.
Mungkin kita ingin juga melakukan, kalau kamu mendukung saya kasih ini. Itu semuanya dua itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, ini yang paling penting, untuk menghargai diri masing-masing. Itu muncul dari dalam hati si anak bahwa saya disiplin untuk lebih baik. Yang ketiga, tadi begitu menang-menang, kolaborasi dan konsensus. Di sini ada 5 posisi kontrol. 1, penghukum. Mungkin kita juga sebagai penghukum, ketika sudah tidak bisa mengendalikan anak, kita langsung menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Misalkan kita menyampaikan ke anak, ayolah, nanti kalau kasihan bapak ibumu sudah membiayai banyak batin tulang di rumah untuk membiayai sekolah. Seolah-olah kita menyalahkan atau membuat anak itu merasa bersalah, tidak berbakti pada ibu dan bapaknya. Yang ketiga dan empat, sebagai teman dan pemantau. Sebagai teman misalkan, ketika sebagai teman mungkin lebih dekat dengan kata-kata yang sebaya. Yang keempat, pemantau. Ini hampir sama dengan tingkat lebih tinggi sebagai teman. Tapi 4 posisi itu cenderung untuk membangkitkan motivasi ekstrinsik si anak. Nah yang kelima, posisi manajer. Inilah yang mungkin diharapkan oleh disiplin positif itu supaya bisa membangkitkan anak bertindak disiplin sesuai dengan keinginan hatinya masing-masing. Yang keempat adalah realitas kebutuhan manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasari tingkah laku anak. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Di situ nanti nyambung ke segitiga institusi yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Bayu, sehingga menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu nanti akan berinvitasi ke keyakinan kelas. Jadi dalam keyakinan kelas itu memuat tentang kebajikan universal. Baik, kita lanjut tentang apa sih makna disiplin. Dalam bahasa Latin, disiplin itu berasal dari disiplina, yaitu belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah. Sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini kita lihat yang selama ini kita maknai kata disiplin yaitu dengan ketidaknyamanan. Kita lihat anak-anak katanya ketika tidak mau memasukkan baju tidak nyaman, sumuk dan lain-lainnya. Pakai kaos kaki dipanjangkan tidak nyaman, lebih baik diinjak. Itu makna disiplin yang selama ini kita pahami. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar sepanjang gila, yaitu iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bidang kritis, kegembiraan global, gotong royong dan ya. Baik, kita lanjut ke teknik motivasi perilaku manusia. Ada 3 yang disebutkan, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau biasanya manusia yang melakukan atau melakukan sesuatu dengan motivasi yang pertama yaitu selalu mengatakan apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Supaya tidak dihukum, maka anak memasukkan baju. Supaya tidak jaketnya tidak ambil, masuk ke bank, langsung
copot. Tapi kalau tidak kondangan, pakai lagi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan baik berkemain maupun institusi. Biasanya manusia yang menggunakan motivasi yang kedua adalah apa yang akan saya dapatkan. Apa yang saya dapatkan bila saya melakukan itu. Misalkan anak diminta tolong untuk membersihkan kelas, tapi bukan jadwalnya. Biasanya menanyakan apa imbalannya Pak? Apa imbalannya Bu? Kan gitu. Atau supaya maju, biasanya tanya, saya dapat nilai apa enggak? Ada tambahan nilai apa enggak? Berarti dia maju itu hanya untuk mendapatkan sebuah imbalan nilai. Yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu motivasi internal. Itulah ini yang merupakan tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Biasanya akan mengatakan saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Berarti ada motivasi di dalam diri anak itu, mau jadi seperti apa ketika saya melakukannya, bukan mendapat apa atau apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya. Itu ada 3 motivasi. Yang dua motivasi eksternal, yang ketiga adalah motivasi internal. Inilah yang tujuan disiplin positif, itu motivasi yang ketiga. Definisi merdeka menurut KHD. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari kita, akan tetapi juga cakap membuat kita diri sendiri. Jadi maksudnya adalah kita tak menunggu kita dari orang lain, tapi dalam hati kita sudah, ayolah saya akan disiplin, saya akan berangkat kasih tepat waktu dan yang lainnya. Tidak menunggu adanya kita dari bapak ibu. Anak sudah otomatis saya mau berangkat kasih. Tidak menunggu besok jam 7 sudah di kelas. Baik, kita lanjut ke yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Mungkin ini agak sedikit bertentangan dengan yang selama ini kita lakukan. Penghargaan malah menghukum. Kita kasih penghargaan kepada anak, tapi malah menganggap bahwa itu adalah sebuah hukuman. Di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam hal ini meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan bagi yang meminta atau yang membujuk. Ada faktor ketergantungan. Misalkan di kelas kita meminta anak untuk maju. Bagi yang maju dapat nilai tambahan 80. Tapi kalau kita amati, yang maju ya itu saja misalnya. Nah, itu mungkin akan membuat anak yang tidak berani maju atau bisa jawab sebetulnya, tapi hanya bisa menulis di buku. Otomatis membuat anak, apalagi anak yang tidak mampu, akan menjadi semakin ya sudah, paling yang maju itu saja. Atau yang maju biasa maju, kalau silakan maju, ditanya dapat nilai apa enggak Pak? Enggak, biasanya enggak mau maju. Itulah yang dimaksud dengan penghargaan tapi menghukum. Kita ngasih nilai kepada anak, tapi menghukum anak yang belum tentu berani maju. Padahal kalau misalkan kita lihat jawabannya, itu betul. Kadang kita sering melihat yang maju paling 5 anak itu saja. Dihukum oleh penghargaan maksudnya adalah ketika kita ngasih sebuah penghargaan, hanya mengaruhnya adalah pada jangka pendek dan jangka panjang ada. Penghargaan tidak efektif, bisa merusak hubungan. Jadi yang tadi saya jelaskan, ketika anak yang dikasih penghargaan nilai yang maju itu saja, tetapi anak yang cenderung introvert atau pendiam akan merasa diasingkan. Yang selanjutnya, memberi ketepatan. Kadang maksudnya kita ngasih penghargaan, tapi tidak tepat kepada anak yang pas. Misalnya sudah ada anak yang bisa, tapi tidak berani maju, hanya bisa menuliskan jawabannya di buku. Menurunkan kualitas. Yang selanjutnya mematikan kreativitas. Penghargaan adalah menghukum. Yang terakhir, mengurangi motivasi intrinsik.
Tadi disebutkan bahwa ketika anak itu maju hanya ingin mendapatkan nilai. Jadi itu adalah eksplisit yang masuk ke anak. Di sini monggo Bapak Ibu itu ada beberapa kalimat, ada kolom kedua kosong, hukuman dan konsekuensi. Silakan Bapak Ibu membaca kalimat-kalimat itu dan menjawab apakah yang di kalimat itu masuk ke hukum atau sebuah konsekuensi. Disimpan jawabannya dalam hati, nanti jawabannya betul apa enggak silakan 2 menit mungkin cukup. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menulis kalimat itu sebanyak 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lagi memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat. Mungkin diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Jawab dulu. Konsekuensi. Hukuman. Tidak memakai masker tapi di push up 15 kali. Hukuman. Selanjutnya gimana Pak? Konsekuensi. Yang mana? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang setelah disekat-sekat. Konsekuensi. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah disekat-sekat. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Mungkin disinggung mengenakan sepatu sehingga di sekolah tidak mau menggunakan sepatu hitam. Jadi sepatunya dicopot. Iya. Konsekuensi. Sepatu dicopot sebab tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Mengelilingi lapangan basket sebab terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya monggo. Benar atau salah? Jawaban yang tepat adalah mencatat 100 kali hukuman, mengelilingi lapangan basket hukuman, push up hukuman, menghadirkan kertas konsekuensi, membersihkan tumpahan konsekuensi, melepas sepatu hukuman. Mengelilingi lapangan basket pada PJOK itu konsekuensi. Ya. Mengelilingi lapangan. Baik Ibu, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mas, tadi yang lepas sepatu itu apa ya? Melepas sepatu, mengenakan sepatu. Anak dicopot sepatunya sebab tidak menggunakan sepatu hitam. Kenapa hukuman? Nah, ini setelah ini kita tampilkan lagi Oh, meter. perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan. Oh iya. Sesuatu yang menyakitkan itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak menyakitkan. Yang harus terjadi maksudnya. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati. Apa tuh? Ya mungkin sakit hati mungkin beberapa minggu ya waktu lalu ada anak yang kena sanksi sehingga mungkin sakit hati sampai WA ke bapak ibu. Hukuman. Itu hukuman. Membuat anak sakit hati maupun fisik dalam waktu yang lama. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang Oh, lama. mungkin Bapak Ibu dulu waktu sekolah pernah dihukum pasti insya Allah masih ingat. Enggak, nggak sakit. Bagi yang pernah dihukum nggak selalu sakit ya. Iya.
Tapi sudah hilang Bu, sudah hilang ingat apa sakit hatinya itu. Masalah yang menghukum gurunya gimana ya Bu Ani? Ya, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu jangka pendek. Tadi jangka panjang, ini jangka pendek kalau konsekuensi. Konsekuensi. Ya selanjutnya hukuman anak membenci kedisiplinan. Ayo Pak Gilang. Anak membenci kedisiplinan. Contohnya beberapa waktu yang lalu ada yang mungkin habis dipotong, kemudian di kelas menyatakan, lah besok saya pindah sekolah saja lah Pak. Sudah puas Pak Gilang, kayak gitu kata anak. Konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Tapi Pak Gilang Hukuman paksaan, hukuman paksaan. bersifat paksaan terhadap wajib dan mungkin sedikit memaksa. Tapi kalau konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Iya. Ya selanjutnya hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi anak malah tambah menyakiti anak itu. Kalau konsekuensi membuat anak mudah menyesuaikan diri. Tadi menyakiti, yang selanjutnya konsekuensi menyesuaikan. Hukuman konsep ini berikut konsekuensi konsep ini yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini yang biasa kita lihat ketika mau dikasih hukuman, cepat-cepat anak menyesuaikan apa yang sesuai. Misalnya bajunya dimasukkan di jalan, lagi jalan ada baju langsung dimasukkan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat anak merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Bagaimana supaya kita bisa melaksanakan konsekuensi yang baik tanpa memberikan hukuman? Ada yaitu apa yang disebut dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali ke kelompoknya. Restitusi adalah proses kolaboratif mengajarkan anak untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka. Jadi anak dibujuk untuk menyelesaikan masalahnya sendiri masing-masing. Membantu anak beritahu tentang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia, bagaimana mereka melakukan sedang lain. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman cenderung masuk ke identitas gagal. Kenapa? Tadi yang disebutkan menyakitkan, membuat anak tidak nyaman, korban tidak mendapat keadilan, anak menjadi disakiti. Anak membenci peraturan. Tapi kalau identitas positif, identitas sukses, yaitu disiplin, konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau modal institusi menguatkan anak, tadi konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, institusi menguatkan anak dalam waktu panjang. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusi masalah dipecahkan. 9. Ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, bukan untuk menebus sebuah kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri masing-masing, mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan tugas yang berbuat salah pada kelompoknya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya disambung oleh Bapak Gilang.
Masih semangat Bapak Ibu? Coba mau saya cek semangat apa enggak? Kalau saya bilang espero, jawabannya Yes. tangguh, hebat, yes. Ya. Tapi bukan ekspresinya jangan seperti saya. Ya. Seneng ya? Semangat. Espero. Hebat. Yes. Oh, di ke bawah, ke atas, ke bawah. Ulangi lagi 50 kali. Baik. Espero. Hebat. Yes. Nah, semangat. Semangat buat Baik, Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Kemudian dilanjut dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, next saja. Ada pertanyaan romantik, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kira-kira apa ya? Kenapa? Nomor 2, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Karena kita goalnya, tujuannya kan budaya positif ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Bagaimana? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan? Pertanyaan pertama. Oke, Bu Hera, monggo. Gak usah pakai itu lah. Rekamannya kurang. Terima kasih Bapak calon guru bergerak, ya, 3 orang, Bapak Bayu, Bapak Amdan, dan Bapak Gelar. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan romantik yang pertama, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu dibuat secara sadar dan secara bersama-sama antara guru dengan murid yang ada di dalam kelompok kelas tersebut untuk keyakinan kelas. Jadi dibuat secara sadar antara guru dan siswa atau dan murid dalam kelompok kelas tersebut. Mengapa tidak peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu seakan-akan sifatnya memaksa murid untuk mematuhi segala yang dibuat oleh sekolah tanpa ada kesadaran bersama antara murid dan guru. Demikian, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, monggo silakan. Buat Ibu Hera Santriwati. Jadi, baik, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ada yang mau menjawab? Ayo Bang, kedua. Mengapa ya? Keyakinan kelas penting. Kalau mungkin selama ini di kelas-kelas Bapak Ibu sudah terpampang peraturan kelas, ya, betul ya? Sudah kesepakatan kelas. Tapi keyakinan kelas belum. Ada yang sudah, oh ya, ada yang belum. Oke. Kenapa? Ya, nanti kalau belum ada yang bisa mau menjawab, kita lanjut. Yang ketiga mungkin bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Ada yang menjawab? Belum ada. Baik. Urutan saya. Tanggal Pak. Ya, baik. Tadi baru dulu yang jawaban tentang Bu Hera, ya. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Betul sekali Bu Hera. Next. Ya, keyakinan kelas, ya.
kita ibaratkan gini. Kalau kita mengendarai sepeda motor, ya, Bapak Ibu mengendarai sepeda motor, itu pakai helm ya? Ya. Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Keyakinan. Ada yang sudah yakin, ada yang masih peraturan ya. Tapi ada aturannya ya, aturannya jelas. Kalau tidak pakai helm, ketemu sama Pak polisi, terus ditilang, ya, kita takut, ya. Terus akhirnya pakai helm, seperti itu. Maka kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Oke. Tapi ketika itu masih peraturan, terus kita naik motor tidak pakai helm. Oke, suatu ketika nggak ada polisi, kita selamat? Belum tentu. Oke, nggak pakai helm karena belum yakin. Oke, seperti itu. Sama dengan yang tadi, peraturan dan keyakinan. Ya, peraturan itu sifatnya adalah memaksa. Bapak Ibu, betul, saudara. Ya. Ada kalanya tadi ada siswa yang sudah manut dengan peraturan, ya, maksudnya sudah sadar manut sama peraturan. Tapi ada yang mungkin di dalam hatinya merasa dipaksa. Kayak tadi Anda contohkan, bajunya dikeluarkan. Ketika tidak ada orang yang mengontrol atau guru yang mengontrol, terus akhirnya dia melepas di kelas. Terus ada yang masuk lagi, masukkan walaupun ditekuk dan lain sebagainya. Karena terpaksa, karena belum ada keyakinan. Lanjut Pak Boy. Ya, ini juga sama ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Karena adanya aturan. Ya, awalnya mungkin kita takut, ya, takut. Tapi lama-kelamaan kita sadar, terbiasa, yakin, oh iya ternyata COVID itu ada, walaupun nggak terlihat. Betul? Iya. Ya seperti ini. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik sebenarnya seperti itu. Betul kata Bu Ena. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jika hanya sampai ke peraturan anak manut, maka tidak akan berlangsung lama, Bapak Ibu. Tapi kalau dia sudah yakin, oh ya tindakan ini sudah benar, maka insya Allah akan lama jangka waktu dia melakukan sesuatu seperti itu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis, apalagi yang tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Tujuannya apa? Dan mengapa menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Peraturan anak masuk sekolah jam 7, aturannya seperti itu kayak Bapak Ibu. Mungkin ada yang takut karena dihukum, jadi sudah ada tipe-tipe hukuman ya, karena ada motivasi ekstrinsik atau eksternal ya. Tapi kalau sudah memiliki motivasi intrinsik, dia sadar, oh ya masuk jam 7 saya akan hadir tepat waktu, gitu Bapak Ibu. Sepakat ya? Ya. Next. Ya. Saya gambarkan seperti ini Bapak Ibu. Untuk lingkaran terbesar adalah budaya positif. Ini goalnya, tujuan utamanya budaya positif untuk menciptakan pelajar-pelajar Pancasila. Ya. Dari mana? Bisa terbentuk dari lingkungan-lingkungan positif. Oke. Jadi tidak mungkin kita individu menciptakan budaya positif, nggak mungkin sendirian. Tapi semuanya harus berkolaborasi, bareng kita bekerja sama, bareng lingkungan positif. Tidak hanya 1-2 guru yang menegakkan
peraturan-peraturan atau memberikan keyakinan kepada murid. Oke, untuk terwujudkan budaya positif. Ya, dari mana lingkungan positif? Dari keyakinan kelas itu tadi, dari mulai kelas-kelas kecil, mungkin dari SD, kelas 1, 2 dan lanjut, oke, sampai kelas tinggi. Oke. Nah, kemudian itu ada peraturan kelas. Jadi yang selama ini Bapak Ibu guru di kelas-kelas itu ada peraturan atau kesepakatan kelas, itu bisa nanti kita bareng-bareng untuk mengubah menjadi keyakinan. Bentuknya seperti apa? Next. Ciri-cirinya yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contoh misal pada peraturan di kelas tidak mengerjakan piket maka denda 5.000. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Atau konsekuensi yang lain gitu. Nomor 2, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Oke. Dilarang membuang sampah sembarangan, berarti nomor negatif. Oke. Kita ubah jadi apa? Positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. 3, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak usah banyak-banyak. Oke. Nanti akan lanjut kita mungkin di kelas-kelas tinggi lain ya, kita lanjut. Tidak usah banyak-banyak. Nomor 4, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Ini jelas ya Bapak Ibu. Mungkin keyakinan kelas dibuat tanpa melihat kondisi lingkungan kelas itu. Kemudian nomor 5, buatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat seperti tadi yang dilakukan. Bisa, oke, kasih kertas, kemudian kira-kira kamu bikinnya apa? Tempel, dan terus kita diskusikan seperti itu. Terus keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Ini jelas karena waktu semakin berubah ya, Bapak Ibu, selalu berubah. Oke, lanjut. Ya. Keyakinan kelas itu akan tampak seperti ini. Contoh, milik bajingan hormat, ya, hormat akan terdengar. Siswa itu berkata, yuk bantu, atau kita bisa selesaikan ini bersama, atau terima kasih, tolong, permisi, boleh saya pinjami, nanti akan segera saya kembalikan. Itu perilaku hormat, akan terdengar seperti itu. Perilakunya seperti apa ya? Seperti tadi, tersenyum ramah, berikan salam hormat, jabat tangan dengan guru ketika lewat, kemudian memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Jadi ketika melihat Bapak Ibu, ya dia hormat, berarti nggak usah lari, takut dia. Terus terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang orang lain hanya dengan izinnya, kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Ya. Akan tampak tingkah laku hormat dengan datang tepat waktu dan tidak tampaknya sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak tak acuh kepada teman dan guru, ya, dan seterusnya. Kemudian next, ya, ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Oke, untuk peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jika tidak, mungkin apa gitu ya. Nah, ini bisa diubah menjadi keyakinan tanggung jawab. Tanggung jawab Bapak Ibu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu keyakinan kelas, menghormati orang lain, dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, negatif, keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelas, menghormati orang lain, dan bersabar. Gunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Peraturan, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas, keselamatan, dan keamanan. Jadi kata-katanya lebih umum ya, Ibu. Oke, next. Ini adalah contoh keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas 9C, wali kelas di Sartika SPG. Contohnya seperti itu. Tepat waktu dan aktif di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, kata-katanya pendek dan bersifatnya umum, ya. Nah, ini nanti akan dijadikan sebagai restitusi ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, Bapak Ibu. Sudah sesuai belum dengan ini keyakinan? Ya, seperti itu. Next. Ya, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser, seorang pemikir dari Amerika yang berpendapat bahwa ada 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Bapak Ibu, saya bertanya, kalau menjumpai anak yang tertidur di kelas, apa tindakan Bapak Ibu? Langsung dibangunkan. Pelan-pelan. Bisa. Saya masih ingat dulu waktu SMA ada anak yang tertidur, belum sampai 5 menit langsung dibangunin. Mas bangun, cuci muka, cuci muka, terus ya cuci muka, kemudian balik lagi. Kira-kira perasaannya gimana ya? Padahal kita nggak tahu di rumahnya ternyata dia punya hajat, ya, dia habis membantu orang tua, positif atau negatif? Baik, kamu bosan? Iya. Atau kasus lain, ada yang sedang membuat video untuk YouTube, ya, YouTube. Jadi ternyata dia punya YouTube, ya. Terus tidurnya sampai larut malam hari itu juga. Kalau setiap hari bagaimana? Nah, itu kan jadi masalah kalau setiap hari. Tidur, ya. Saya tidur. Bisa ditanyakan. Oke. Baik. Nanti akan coba kita restitusi, oke? Ini menarik nih. Baik, lanjut. Ya. Karena apa, Bapak Ibu? Ini, ya. Yang pertama, bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah dan makanan. Ya. Kita sebagai orang dewasa punya kebutuhan, ya. Ya. Kadang kita capek, habis membuat RPP mungkin sampai larut malam, oke. Terus ngantuk, ajar, oke, manusiawi, ya. Oke, seperti itu kebutuhan besar. Nanti akan bahas sama Mas Bayu bagaimana caranya. Ya, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Ya. Setiap anak memiliki lingkungan masing-masing, Bapak Ibu.
Ya, bentar lagi. Ya, lingkungan masing-masing ya. Untuk kasih sayang yang ingin diterima juga beda. Oke, lanjut next. Ya, kebebasan. Jelas ya Bapak Ibu, kebebasan. Ya, freedom. Ya, mandirian. Kemudian kesenangan. Ya, ada hobi, bermain, tertawa. Ini muncul sejak sini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Next. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil dan lain sebagainya. Coba Bapak Ibu, next. Ada studi kasus Bu Ambar, seorang guru SMP 2 Sukamahi sedang bingung menghadapi salah satu muridnya namanya Doni. Beberapa anak telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal makan siang dengan memaksa. Ya. Jika menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira kalau menjumpai anak yang seperti ini? Halo, Bapak Ibu. Ya. Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Karena ingin memenuhi kebutuhan apa ini kira-kira? Betul ya. Untuk bertahan hidup, tujuan dasar yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Bayu. Oke. Waktu dan Pak, saya persilakan. Baik, terima kasih. Bu, berikan tepuk tangan untuk Pak Belan dan Pak Andri. Ya, luar biasa. Baik, saya terakhir nih, jadi yang biasa tadi sudah mulai ngantuk-ngantuk. Ya, briefing lagi. Oke, kita permainan untuk melatih fokus supaya tadi Pak Erik sudah ngantuk-ngantuk dari saya lihat itu tidur sini dan sebagainya. Mungkin fokusnya kurang. Oke, kita coba permainan fokus avatar betul. Apa itu Pak? Avatar. Oke. Baik, kita belajar fokus lagi, mengikuti instruksi saya dan harus lihat gerakan saya. Oke? Ketika saya bilang pegang rambut, bareng-bareng pegang rambut. Ya, di sini berarti kepala ya. Pokoknya nggak boleh lihat yang lain, harus lihat saya. Pegang kepala, pipi, hidung, mulut. Ayo, mulut. Ayo. Ya, berarti kurang fokus. Ya. Instruksinya apa yang saya ucapkan? Instruksinya. Ya. Bukan gerakan, tapi harus lihat saya, oke? Sambil lihat siapa yang tidak fokus. Yang tidak fokus nanti akan jadi artis di mata saya. Baik. Harus lihat saya ya. Jangan dicepat lagi. Hidung, telinga, pipi, mata. Lanjut lagi. Telinga, batuk, rambut, pipi, hidung, mata. Lanjut, agak cepat lagi. Kuping, mata, hidung, mulut. Siapa? Muncul lagi. Baik, muncul lagi dipersilakan muncul lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk muncul lagi. Baik, sekarang izinkanlah saya untuk menyampaikan materi tentang 5 posisi kontrol sebagai guru dan segitiga restitusi. Sebelum ini kita review lagi tadi materi yang disampaikan oleh Pak Amdan dan Pak Gelar, bahwa kita sepakat bahwa kaitan dengan hukuman, kaitan dengan konsekuensi itu semua berdasar dari kesadaran intrinsik, betul nggih? Berarti fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengajarkan anak untuk sadar secara intrinsik. Namun ini susah. Oke. Kita pun juga merasa susah, saya pun juga merasa susah dengan kasus-kasus tertentu. Baik, sekarang masuk ke posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Oke, silakan. Ya, lanjut. Nah, ternyata ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. 1, sebagai guru itu penghukum. 2, guru itu pembuat rasa bersalah. 3, guru itu teman.
4, guru itu pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Abdan, sekarang saya akan lebih dalam lagi. Baik, tadi karena kesalahan dari Bu Sur. Ya, baik, silakan lanjut. Nah, ada sebuah kasus Bu Sur mungkin menjadi tokoh, ada kisah ini dengan seorang karakter guru penghukum. Nanti Bu Sur menyampaikan ada kalimat langsung di situ dengan nada yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk, mengucapkan kalimat itu. Baik, Bu Sur. Gak apa-apa, Bu Sur. Ini kan acting ya, Bapak Ibu. Kita belajar acting. Saya menghukum ya. Dengan nada tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, terus jari menunjuk, ucapannya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Coba. Baiklah, saya akan mencoba. Ya busur ya. Kemarin sudah diuji adiwiyata, sekarang diuji Marah. Iya, marah. Baiklah, saya akan mencoba untuk Ekspresikan busur. Sudah lucu. Yang nggak bebas, Jul Setiawan nggak apa-apa, Jul. Kenapa kamu terlambat dari dulu? Orang marah busur. Orang marah itu busur. Kalau marah. Baik, kita lanjut ulang itu busur ya. Ya, dan sekarang sepertinya karakter yang bisa melaksanakan Pak Wahyu coba. Pak Wahyu. Ini melankolis ini. Baik, ya udah, kita sepakat bersama, silakan dibaca lagi. Ketika ada kalimat terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ketika itu pertanyaan muncul, coba tanyakan pada diri kita semuanya bahwa bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya, kemungkinan murid marah, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini kalau karakter pendendam. Bahaya, ini paling bahaya. Ini adalah karakter guru penghukum. Apakah kita seperti itu? Silakan dijawab dengan diri sendiri. Pribadi, saya pun merasakan seperti itu. Baik, yang kedua, karakter membuat rasa bersalah. Ada sebuah kasus dengan nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Mungkin Bu Hera bisa mempraktikkan? Oke, bisa. Oke, bisa. Mungkin betul dicoba betul. Nggak bisa. Atau Bu Ari. Kenapa terlambat? Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu ketahuinya senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Oke, berarti kelabas sudah lama. Contoh yang lain mungkin seperti kamu datang kamu nggak kasih sama bapak ibu dulu, kayak gitu Adi. Misalnya itu adalah
pribadi guru membuat rasa bermasalah atau bersalah, maaf, bukan bermasalah, tapi bersalah. Guru yang membuat rasa bersalah muridnya, kira-kira akan seperti apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala setiap sikap ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menukarkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ternyata ada dampaknya. Kalau dampak yang guru ketika pemarah, maka anak bisa meluapkan marahnya. Tetapi kalau kita terbiasa memberikan kalimat-kalimat yang membuat rasa bersalah terus-terusan, anak itu akan mungkin merasa insecure, ya, merasa apa ya, aku mau merasa down, bikin bapak ibu guru sedih dan sebagainya. Itu lama-lama menumpuk, ya, akan meluap. Baik, itu karakter yang kedua. Apakah kita kadang seperti itu? Ya. Ketiga, saya juga merasakan. Nah ini kasus kita untuk guru sebagai teman, ya, kasus guru sebagai teman dengan nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, oke, kira mau siapa yang coba? Pak Wahyu, oke Pak Wahyu silakan. Ya. Pak Wahyu sedang menghadapi siapa yang Elsa. Ceritanya Elsa. Ugas ya, Ugas. Kok Ugas sih? Elsa. Ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, ya kan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Oke, Mamen. Ya, terima kasih untuk kami. Ini adalah ucapan guru sebagai teman. Nah, apa kira-kira hasilnya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, betul? Betul. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku pada hal yang sama dengan guru atau orang lain, betul? Nah, apa kita kadang seperti itu? Iya, betul. Lanjut. Lanjut untuk karakter guru sebagai pemantau. Ini kasusnya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Oke, Pak Suroto. Oke, Pak Suroto sebagai guru, adiknya Pak Erik. Oh iya. Ya, muridnya Pak Erik. Ayo, masuk saya, Pak. Muridnya jumpak berapa? Iya. Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Maaf Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas
untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi saya sendiri. Tepuk tangan untuk Pak Erik dan Pak Suroto. Bagaimana kira-kira? Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Oke, coba lanjut. Nah, hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Berarti di sini sudah mulai ada muncul kesadaran intrinsik. Oke, baik. Berikutnya. Dan yang paling tinggi adalah guru sebagai manajer. Kasusnya nada dengan suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Oke, sekarang gurunya Bu Meli. Muridnya Bu Alfi. Dari video nanti. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu tuh jam 7. Ya, jadi kamu terlambat ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Bu untuk mengerjakan tugasnya yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu akan bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Iya, adem ya ternyata ya. Baik, ya ini adalah posisi yang terakhir adalah guru sebagai manajer dan ini yang paling diharapkan untuk kita sebagai guru. Walaupun akan ada mungkin rasa-rasa dengan anak yang tertentu mungkin bisa gitu ya, tapi dengan anak-anak yang khusus tertentu juga itu kadang harus posisi di mana yang kita perlu untuk tarik ulur. Ya, tidak selamanya kita juga jadi manajer, tapi ya bisa menetapkan diri begitu. Baik. Nah, hasilnya fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apakah konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya tentu dengan bimbingan guru. Ya, lanjut. Nah, baik, tadi sudah ditanyakan, lanjut saja. Nah, baiklah, ini kita lanjut ke segitiga restitusi. Ini sekilas saja. Jadi, untuk menjadi seorang guru yang manajer, itu kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam kita mengatasi permasalahan. Karena tadi siswa diajar untuk menyadari kesalahannya, apa yang dia berbuat salah, maka kita harus bisa menerapkan 3 unsur ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi di sini konsepnya adalah kita tidak boleh langsung memarahi siswa, tetapi mengajak menemukan apa kesalahan si anak tersebut. Kita meluruskan dan kita memberikan solusi dan anak itu mencari solusi sendiri. Intinya seperti itu. Baik, lanjut. Nah, pertanyaannya bisa kita mengawali dengan misalnya ada kasus anak. Kita menstabilkan identitas dulu. Misalnya, oh ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi bla-bla gitu. Jadi ada identitas di awal dulu, distabilkan dulu. Anak jangan langsung segera masalahkan, tapi diajak untuk oh iya ya gitu. Terus yang kedua, lanjut saja. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini tidak mungkin kita tidak suka sikap merengek anak yang terus-menerus merengek, tetapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Contohnya adalah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, berarti anak diajar untuk memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Kira-kira kamu salah nggak? Gitu.
Nah, terus sambil mengajak kira-kira kalau salah bagaimana. Nah, lanjut yang ketiga. Nah, ini yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi mengingat kembali bahwa kesepakatan atau keyakinan relasi yang terjadi itu kira-kira melanggar aturan atau tidak. Nah, contohnya apa yang dipercaya, apa nilai-nilai umum, apa bayangan kita, kamu mau jadi orang seperti apa, mengingatkan keyakinan. Oke, untuk memudahkan ada video, kita nonton video. Next. Nah, ya ini restitusi yang saya buat. Contoh. Ya ini hanya orang ya dari mulai ada padahal aturannya boleh tidak. Kalau ditanya alasan kenapa kok kita pakai tidak kita? Karena itu sama lagi. Anak kecil berarti kalau pakai dosen dari sekolah itu anak kecil. Baik, tapi hargai ya kan, hargai kedatangan kita ya. Karena kita juga anak remaja ya, yang masa-masa tidur pasti ingin lebih penampilannya. Tapi sekarang aku diajak berpikir, apakah juga kehidupan ini aman untuk kalian? Tidak. Coba sebutkan apa satu. Ya. Nah, betul. Jualan hati, ya kan? Kadang kalau anak SMP ya suka lari-lari, kadang bercanda, terus kalau pas bercanda pernah luka, ini berjalan, terus rambutnya keluar, jadi nomor dari stroke terus, akhirnya belajar terus tidak. Nah itu alasan kenapa ada aku sekolah sampai dipegang langsung dari simpel. Untuk yang restitusi ini sebenarnya bisa kita laksanakan di video dan nanti jadi untuk IKM, jadi yang asesmen juga positif ya. Itu barangkali bisa dikerjakan di budaya positif dengan membuat video seperti tadi. Demikian, terima kasih. Saya berikan lagi kepada Pak Bram. Baik, sesi selanjutnya adalah tanya jawab mungkin dari Bapak Ibu Guru. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, dua aja. Baik, Pak Roto, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyadari ini sudah siang. Begini, tadi saya sampaikan beberapa hal yang baik tentang disiplin positif, keyakinan kelas yang positif, tentang positif semua. Walaupun sebetulnya positif semua kadang tidak jadi,
karena dengan positif dan negatif itu malah jadi. Begini Mas, ini yang sering saya tidak pahami dari tadi bagus Mas. Ini seharusnya, ini saya rasa di sini, saya itu malah lupa tidak memahami bahwa ternyata tiap kelas itu harus ada kesepakatan dari keyakinan kelas, sehingga ketika anak itu ada melanggar ketertiban yang tidak sesuai itu saya lupa dan memang tidak tahu itu kemudian saya, maka harus ditanya seperti yang di video Mas Bayu tadi gitu. Maka monggo kita semua mestinya harus tahu tentang kesepakatan dan keyakinan kelas. Demikian Mas, hanya masukan saya. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Suroto. Mungkin satu lagi, Bu Umri. Baik, terima kasih. Kaitannya dengan cara menangani beberapa masalah yang terjadi di sekolah kita. Memang banyak hal yang di luar kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan keyakinan kelas dan sebagainya. Contohnya yaitu tadi validasi, tadi segitiga restitusi tadi ya. Ada yang tidak bisa kita lakukan seperti keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, kaitannya dengan keyakinan. Keyakinan di sini ada banyak dari latar belakang siswa kita yang masih nilai-nilai yang menurut dia benar, nilai-nilai yang menurut dia positifnya itu secara umum sebenarnya itu negatif gitu. Maksudnya gini, manakah contohnya Jaka itu tadi, ini yang jadi masalah di kelasnya Bu Dewi, bahwa Jaka itu tidak pernah merasa bersalah. Kenapa dia tidak pernah merasa bersalah? Karena apa yang kesimpulan dengan budaya positif ini memang berat, memang sebuah tantangan besar untuk kita. Apalagi kita sudah tahu mencari murid juga susah. Setelah dapat murid ternyata dapat amal yang seperti itu susah. Kita mau bentuk seperti keinginan kita terbentur dengan aturan-aturan, ya itulah. Tapi kalau kita membiarkan sesuatu yang ada, wis orang dianggap orang anggap anak itu, ya itu akan jadi pembiaran. Dan pembiaran itu akan terus-terus menjadi sebuah budaya. Dan budaya itu ketika kita biarkan, maka akan berdampak buruk dengan SMP 2. Begitu. Jadi memang mungkin di awal kita tidak bisa menerapkan langsung dengan yang seharus itu menerapkannya. Tapi dengan kita kompak bersama, kita bisa menerapkan dan nantinya budaya positif akan terwujud di SMP 2. Sepakat Bapak Ibu? Ya, itu saja untuk simpulan hari ini. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif di SMP 2 dengan berawal dari keyakinan kelas, tidak hanya peraturan. Setelah dari keyakinan kelas naik ke lingkungan positif, setelah lingkungan positif membentuk sebagai budaya positif, dan itu akan semakin panjang alurnya, tidak bisa hanya setahun 2 tahun, tapi berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Baik. Ya, untuk acara selanjutnya adalah penutup. Demikian kegiatan diseminasi positif yang sudah kita laksanakan. Semoga apa yang sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bisa bermanfaat ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk menutup acara kita pada siang hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.